Terungkap fakta baru soal R yang merupakan dalang utama yang membunuh keluarga Haji Zahroni di Indramayu, Jawa Barat. Ternyata R ini merupakan seorang residivis penganiayaan berat yang pernah melakukan tindak pidana kriminal. Sementara rekannya inisial P yang merupakan karyawan swasta belum pernah melakukan kejahatan sama sekali. Menurut keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan, P ini dijanjikan R uang senilai 100 juta rupiah untuk membunuh keluarga Zahroni. Setelah melakukan tindakan kriminal itu, kedua pelaku sempat kabur keluar provinsi untuk melarikan diri. Namun mereka berakhir kembali ke Indramayu dengan alasan ingin mempersiapkan diri kabur lebih jauh lagi untuk berlayar sebagai anak buah kapal. Akan tetapi sebelum niat tersebut terwujud, keduanya sudah terlebih dahulu ditangkap polisi dalam operasi dini hari pada Senin 8 September. Kini keduanya dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan pasal 80 ayat 3 jangto pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Tak hanya itu, kedua pelaku juga terancam hukuman mati hingga penjara seumur hidup atau pidana maksimal 20 tahun. Adapun diketahui pembunuhan ini terjadi dengan motif dendam lantaran mobil rental milik korban seharga Rp750.000 mogok ketika dipakai pelaku. Pelaku yang kemudian meminta uangnya dikembalikan oleh anak Zahroni yaitu Budi Awaludin justru mendapat penolakan dengan alasan sudah dibelanjakan uangnya. Merasa kesal, R pun kemudian merencanakan aksi pembunuhan untuk Budi Awaludin bersama keluarga besarnya. Saudara tersangka ini R ini merasa kesal kepada korban ya saudara BA karena sebelumnya pada tanggal 25 itu yang bersangkutan berencana untuk sewa mobil milik saudara BA ini ya. Mobilnya berupa Avanza ya, kemudian yang bersangkutan ini sudah memberikan uang sewa tadi kurang lebih 750.000 ya. Kemudian pada tanggal 27 ya 27 yang bersangkutan ini ke rumahnya untuk mengambil kendaraan tersebut, tetapi ternyata kendaraannya ini sedang mogok ya. Dan saudara BA ini diminta kembali uangnya untuk sewa tadi agar tidak jadi, tetapi ternyata BA ini mengatakan bahwa uangnya sudah terpakai ya. Jadi ada jeda waktu 1 hari tanggal 26 itu setelah transaksi uangnya ternyata terpakai untuk pembelian sembako, sehingga si BA ini juga minta waktu untuk mencari untuk uang pengganti daripada sewa rental ini, tapi saudara Ridin sudah terlalu kesal sehingga pada tanggal 29 Agustus ini tersangka ini mengajak P ya yang tadi kita perlihatkan untuk melakukan pembunuhan berencana ya, karena pada tanggal 27 ya 28 27 ini yang bersangkutan menyiapkan perlengkapannya, membeli pacul di pasar ya, kemudian memanggil saudara P, menyiapkan ada satu besi pipa yang sudah disiapkan, tapi yang bersangkutan ini setelah selesai melakukan aksinya, pipa ini dilempar ke sungai Cimanuk dan saat ini belum bisa kita temukan, tetapi berdasarkan scientific investigation kita bisa membuktikan bahwa yang bersangkutan ini sebagai pelaku utama. Nah kemudian untuk si P ini tertarik untuk membantu saudara R ini karena dijanjikan imbalan 100 juta ya. 1 juta setelah selesai melakukan aksinya. Tapi setelah kita tanya tadi di sini, sampai selesai melakukan aksinya, sampai lari kemana-mana, sejauh ini juga 100 juta itu belum diterima oleh bersangkutan ya. Saudara sekalian, untuk aksinya ini yang bersangkutan bersama R dengan P ini mendatangi rumah korban itu pada pukul 23 ya. Bertemu dengan saudara BA, kemudian di situ yang bersangkutan sudah menyiapkan pipa besinya itu di tasnya ya. Kemudian di situ berbicara baik ya dan membuat alibi
ya si R ini membuat alibi agar BA ini melihat di sekitar rumahnya itu untuk mengajar bisnis BBM, ya bisnis BBM. Nah kemudian diajak keluar ya rumah di situ sekitar pekarangannya. Nah disitulah yang bersangkutan melakukan aksi yang pertama, ya dengan aksi pertama dengan memukul korban BA ini dengan besinya, dengan besi pipa tadi itu di bagian tekuknya, sehingga yang korban ini langsung tersungkur. Dan peran dari P ini itu menjaga antara kejadian yang di luar rumah itu dengan pintu tadi itu, dia menjaga di situ. Itu yang dilakukan oleh P. Kemudian setelah si korban ini tersungkur, itu tidak berhenti di situ. Dia melakukan aksinya untuk memastikan saudara PA ini untuk betul-betul meninggal dunia. Dilakukan pemukulan di wajahnya sampai dipastikan dengan posisi yang hancur itu dipastikan meninggal. Kemudian saudara R ini tidak berhenti di situ, ya, dengan masih memegang pipanya tadi itu dia memasuki rumah dari saudara BA ini. Kemudian dia masuk, ya, menuju ke kamarnya korban yang pertama, orang tuanya yaitu S, ya. Itu langsung memukul di bagian mukanya karena sedang tertidur, ya, dan dipastikan dia sampai dengan mati sehingga tidak sekali melakukan pemukulan itu. Kemudian yang bersangkutan setelah itu dia menuju ke kamar istrinya, ya, istrinya korban ini yang bersama juga dengan RK, anaknya yang 7 tahun tadi itu, dan juga melakukan aksi yang sama, aksi yang keji dan kejam ini untuk melakukan pembunuhan dengan memukul pipa tadi itu di kepalanya si korban, ya, dan juga dipastikan sampai berapa kali sehingga dia mati. Nah kemudian saudara P ini juga mendapatkan peran, ya, mengambil peran untuk melakukan pembunuhan, ya, secara keji dan kejam kepada anaknya paling kecil, ya, yang usianya masih 8 bulan, yaitu saudari B, ya, sampai dia tidak bergerak dan dipastikan meninggal. Walaupun kondisi saat itu yang bersangkutan karena ada kegaduhan itu bangun, ya, pada saat pembunuhan kakaknya RK yang 7 tahun sama ibunya itu dia terbangun dan keadaan menangis, ya. Tetapi saudara P ini tidak menghentikan aksinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.